Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya rabb ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Baik Bapak Ibu serta saudaraku yang semuanya, semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis dan di tempat yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya mujibah sa'idin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hari ini kita masuk di hari kelima di bulan Ramadan. Maka alangkah baiknya kemudian kita merenungi dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dua hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang dua hadis ini sama-sama berbicara tentang siyam dan qiyam, namun hasilnya berbeda. Coba kita tengok di hadis yang pertama. Yang hadis ini didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya ke Bapak sekalian, siapa nama asli Abu Hurairah? Jangan buka AI ChatGPT. Siapa nama asli Abu Hurairah? Ini cinta siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Jadi kadang-kadang itu sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya ada 124.000 sahabat itu banyak sahabat yang tidak diketahui nama aslinya. Banyak sekali nama asli yang tidak diketahui. Termasuk adalah Abu Hurairah. Namun kalau kemudian kita cari di kitab-kitab sirah, ditemukan nama Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Menariknya Abu Hurairah itu 3 tahun bersama dengan Nabi, namun jumlah periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu paling banyak di antara 124.000 sahabat. Padahal bersama dengan Nabi berapa tahun, Pak? Cuma 3 tahun loh. Jadi tahun 7 atau tahun 8 Hijriah itu Abu Hurairah baru masuk Islam. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di tahun 11 Hijriah. Artinya tidak lama lah bersama dengan Nabi. Namun luar biasanya adalah tidak ada satupun para sahabat Nabi, jumlah sahabat Nabi ada 124.000 sahabat itu, yang menandingi jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Luar biasa kejuhudan Abu Hurairah itu. Nah, salah satu di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis ini nih, tentang dua hadis yang sama-sama berbicara tentang siyam dan sama-sama berbicara tentang qiyam, namun hasilnya berbeda. Hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadisnya sangat masyhur sekali. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang pertama ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berbicara tentang siyam, orang-orang yang berpuasa,
ingin berbicara tentang orang yang qiyam, yang melakukan tahajud pada malam-malam bulan Ramadan, dan orang-orang yang qiyam pada malam Lailatul Qadar. Hasilnya apa Pak Ibu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang siam dan orang yang qiyam di hadis yang pertama diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Namun coba kita tengoklah di hadis yang kedua, yang sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa at-ta'ab." Apa kata Nabi ikhwah? Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyaknya orang-orang yang siam pada bulan Ramadan, betapa banyak orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, laisa min siyamihi illal ju', tidak dihitung oleh Allah sebagai ganjaran puasa, melainkan hanya lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa ta'ab. Dan betapa banyaknya orang-orang yang qiyam pada bulan Ramadan, tahajud pada bulan Ramadan, qiyamul lail pada bulan Ramadan, tarawih pada bulan Ramadan, laisa min qiyamihi illa ta'ab. Melainkan tidak dihitung qiyamnya itu, melainkan hanya capek saja. Nah, ini kan dua hadis Nabi Bapak Ibu sekalian. Sama-sama diriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Sama-sama berbicara tentang siyam, sama-sama berbicara tentang qiyam. Hadis yang pertama diampunkan dosa-dosanya, hadis yang kedua illal ju' wa illat ta'ab. Hanya capek dan hanya lapar saja. Nah, apa kata kuncinya Bapak Ibu sekalian? Kata kuncinya adalah ada di hadis yang pertama. Ketika kita semuanya di sini menginginkan bahwasanya siam kita dan qiyam kita itu berstatus ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, maka syaratnya adalah imanan wahtisaban. Syaratnya iman gitu. Jadi ketika kita Bapak Ibu sekalian ingin bahwasanya siam kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah ketika kita keluar dari madrasah Ramadan, dan qiyam-qiyam kita itu nanti di akhirnya di statusnya ketika sudah keluar dari madrasah bulan Ramadan ingin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka syaratnya adalah imanan wahtisaban. Syaratnya iman gitu. Makanya kalau kita melihat ketika Allah Tabaraka wa taala mewajibkan agar orang-orang itu melakukan puasa di dalam suratul Baqarah di ayat 183 itu, yang Allah panggil siapa Bapak Ibu sekalian? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an yang 30 juz itu, yang terdiri dari 114 surat itu, setidaknya itu ada beberapa panggilan-panggilan terkait dengan Allah memanggil seseorang. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi? Ya ayyuhan nas. Apalagi? Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ketika Allah ingin memanggil orang-orang itu diwajibkan untuk berpuasa, maka yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil Bapak Ibu sekalian siapa itu? Keimanannya. Bukan orang yang besar fisiknya, namun yang dipanggil oleh Allah adalah mereka-mereka yang kuat imannya. Makanya ketika Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, Allah panggil kita-kita itu dengan nidaun khos. Allah panggil dengan panggilan khusus. Yaitu ya ayyuhalladzina aman. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, idza qala Allah subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhalladzina amanu irfa' sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha anhu. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, idza qala Allah subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu mengawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka beliau mengatakan irfa' sam'ak, dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan seksama.
Fa innahu khairun ya'muru bih. Karena setelah kalimat tadi itu akan ada suatu perintah dari Allah yang kita diminta oleh Allah untuk melaksanakannya. Au syarrun yanha anhu, atau ada suatu larangan yang Allah menginginkan kita itu untuk menjauh sejauh-jauhnya dari larangan tersebut. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, setelah ya ayyuhalladzina amanu tadi, ada perintah atau ada larangan? Ada perintah atau ada larangan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada perintah atau ada larangan? Ada perintah. Coba sesekali Ramadan ini mentadabburi ayat Allah gitu. Kalau kita ketemu dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah pasti dipastikan bahwasanya setelahnya itu kalau tidak ada perintah pasti ada larangan. Pasti itu. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan idza qala Allah subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhalladzina amanu irfa' sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha anhu. Jika Allah memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan dengan seksama. Karena di situ ada perintah atau ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan oleh kalian itu untuk berpuasa. Namun uniknya Bapak Ibu sekalian, yang dipanggil oleh Allah itu bukan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Namun yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah mereka-mereka yang beriman kepada seluruh perkara-perkara keimanan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril Alaihi Salam. Yang hadis ini disebut para ulama sebagai hadis Jibril. Yang kemudian dicantumkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang sering kita sebut sebagai Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab hadisnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang berisi berapa hadis, Pak? Berapa hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah? Isinya berapa hadis? 40, pas. 42 hadis. Ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian ini sudah 30 tahun, 40 tahun tidak ada hadis-hadis yang dihafalkan gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nadharallahu mra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu. Nabi itu menjanjikan kita Bapak Ibu sekalian, semoga Allah itu mencerahkan wajah seseorang gitu. Sami'a minni haditsan fahafidhahu. Ketika dia mendengarkan hadisku, kata Nabi, fahafidhahu, kemudian dia menghafalkannya. Maka Bapak Ibu sekalian, tumbuhkan rasa kegelisahan gitu. Ketika satu hari tidak menghafalkan hadis Nabi, itu gelisah gitu loh. Yang kita sering kemudian mendeklarasikan diri kita cinta Nabi gitu. Ternyata apa? Hadis-hadis Nabi sangat minim sekali kita hafalkan. Nah, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Jibril. Ketika Jibril Alaihi Salam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerupai seorang laki-laki. Bainana nahnu julusun inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dzata yaum. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad, hatta jalasa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Kata malaikat Jibril. Maka kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ada 6. Makanya ketika Allah ingin memanggil orang-orang yang beriman itu untuk berpuasa, yang dipanggil oleh Allah bukan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Namun yang dipanggil oleh Allah ada mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada
takdir baik dan takdir yang buruk. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah, maka outputnya adalah mereka akan senantiasa memurnikan ibadah ikhlas karena Allah. Ketika seseorang itu beriman kepada malaikat Allah, maka outputnya adalah mereka akan senantiasa dijaga dan diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Ketika seseorang itu beriman kepada kitab-kitab Allah, maka outputnya adalah mereka mempunyai pedoman di dalam hidupnya. Ketika seseorang itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka outputnya adalah mereka akan senantiasa ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang itu beriman kepada hari akhir, maka outputnya adalah mereka itu punya ghayatul hayah, punya tujuan di dalam hidup. Bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Dan ketika seseorang itu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, maka outputnya ikhwah, mereka akan merasa bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan bersabar atas segala ujian, musibah, ibtila yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Allah ingin memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka sebenarnya Allah itu ingin gitu memanggil orang-orang yang seperti apa? Yang mereka memurnikan ibadah ikhlas karena Allah. Yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah mereka-mereka yang senantiasa merasa dijaga dan diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Yang dipanggil oleh Allah adalah mereka-mereka yang senantiasa memiliki tujuan di dalam hidupnya. Yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah mereka-mereka yang merasa bersyukur dan bersabar atas segala nikmat dan ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, semua rangkaian-rangkaian puasa itu butuh kesabaran. Semua rangkaian-rangkaian puasa itu butuh kesabaran. Karena kualitas keimanan seseorang itu tergantung kepada kesabarannya. Maka Syekh Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan bahwasanya buah dari keimanan itu adalah kesabaran. Sabar untuk mentaati Allah dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kesabaran itu. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, orang yang mulia pada bulan Ramadan bukan orang-orang yang hanya bisa memulai saja. Namun orang yang mulia pada bulan Ramadan adalah mereka-mereka yang bisa mengakhiri Ramadan sampai tuntas. Yang mulia pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang bisa menuntaskan Ramadan hingga akhir. Kalau yang mulia di bulan Ramadan hanyalah orang-orang yang bisa mengawali, coba kita lihatlah di semua masjid di Republik inilah, gitu ya. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga semuanya ramai gitu. Tapi kalau sudah masuk di pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, semuanya statusnya mengalami kemajuan. Maju apa Pak? Softnya. Maju softnya semuanya kok. Makanya yang mulia pada bulan Ramadan bukan hanya orang-orang yang memulai. Tapi yang mulia pada bulan Ramadan ikhwah adalah orang-orang yang bisa menuntaskan Ramadan hingga akhir. Karena kualitas keimanan seseorang itu tergantung kepada akhirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Innamal a'malu. Oh bukan biniat. Ini bukan biniat ini. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi kualitas amalan seseorang itu tergantung kepada akhirnya. Makanya hadiah istimewa yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan, Allah taruh di depan, di tengah, atau di akhir, Pak. Apa hadiah istimewa itu, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam hadis Nabi yang panjang itu, di akhir itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada suatu malam yang kata Nabi lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kalau kita kemudian banding-bandingkan sebenarnya kan nggak apple to apple gitu.
kok perbandingannya antara malam dengan bulan gitu. Lailatul Qadar itu satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan sebenarnya nggak apple to apple, Pak. Kalau pengen apple to apple berarti kalau satu malam bandingannya adalah lebih baik daripada 1000 malam dong. Tapi ini Allah berbicara tentang malam, namun perbandingannya adalah bulan gitu. Ini mengisyaratkan kepada kita itu, pesan motivasi kepada kita. Bahwasanya memang malam ini adalah malam yang luar biasa. Bukan malam-malam yang biasa, dan malam ini adalah malam yang teristimewa dari malam-malam yang kita lalui semuanya. Dan ini ikhwatal iman rahimakumullah, Allah taruh di mana? Di akhir. Karena luar biasanya Ramadan itu semakin akhir semakin dahsyat. Ramadan itu kalau semakin akhir semakin istimewa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarah. Nabi itu kalau sudah masuk di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, apa kata Aisyah? Shadda mi'zarah. Apa itu? Kencangkan ikat pinggangmu. Kalau bahasa kita itu sing-singkan lengan bajumu. Apa Nabi kalau sudah akhir makin semangat gitu loh. Wa ahya lailah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Artinya keharmonisan rumah tangga itu bisa kita bangun ketika bulan Ramadan. Maka kemudian kalau jarak kita dengan istri yang sudah terlalu lama menikah gitu ya, kemudian sudah luntur keromantisan di dalam rumah tangga, maka perbaiki pada bulan Ramadan. Perbaiki pada bulan Ramadan. Dengan cara apa? Seperti hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 10 hari terakhir itu istri-istri Nabi dibangunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para keluarganya? Wa yastaghfiruna bil ashar. Atau di dalam ayat lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah taala mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Yang dilakukan oleh Nabi ketika di sepertiga malam terakhir adalah Nabi beristighfar. Beristighfarnya Nabi itu sendiri atau bersama dengan keluarga? Bersama dengan keluarga. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan ini barometer buat kita. Ramadan ini penentu buat kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka Allah haramkan untuk mendapatkan kebaikan di luar-luar bulan Ramadan. Apa maksudnya ikhwah? Para ulama menjelaskan, ketika seseorang itu sulit untuk bersedekah pada bulan Ramadan, maka dia akan sangat sulit sekali untuk bersedekah di luar bulan Ramadan. Ketika seseorang itu sulit untuk tahajud pada bulan Ramadan, maka dia akan sangat sulit sekali untuk tahajud di luar bulan Ramadan. Ketika seseorang itu sulit untuk beramal pada bulan Ramadan, maka dia akan sangat sulit sekali untuk beramal di luar bulan Ramadan. Kenapa Ramadan sebagai barometer ikhwah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Di mana ada suatu bulan yang Allah taala itu bukakan seluruh pintu-pintu surga. Di mana ada suatu bulan yang Allah tabaraka wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka. Di mana ada suatu bulan yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala membelenggu seluruh setan-setannya itu. Namun masih ada seorang hamba yang kemudian sulit untuk menjadi orang baik itu ya. Maka di bulan apalagi dan di waktu apalagi dia akan menjadi orang baik gitu. Maka kalau kita Ramadan tidak bisa menjadi orang baik, maka sudah dipastikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sulit untuk menjadi orang baik di luar bulan Ramadan. Ramadan Bapak Ibu sekalian nggak hatam gitu, di luar bulan Ramadan sangat sulit sekali hatam. Sudah juz berapa Pak? Harusnya 5 ini. Harusnya 5. Jadi kalau Ramadan ini nggak bisa hatam itu, satu pun sekali hatam nggak bisa hatam itu. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Sangat sulit sekali nanti hataman di luar bulan
Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan lagi-lagi barometer. Ramadan itu penentu. Baiknya kita di Ramadan akan baik pula nanti di bulan Ramadan. Maka tugas kita bersama adalah meramadankan bulan-bulan yang lain. Tugas kita adalah meramadankan bulan-bulan yang lain pasca kita keluar dari madrasah Ramadan. Maka jaga spirit keislaman kita, jaga spirit keimanan kita. Sebagaimana ketika kita masuk pada bulan Ramadan, doa kita apa Bapak Ibu sekalian? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi pada diam semuanya itu apal apa enggak ini? Ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam 1. Sampai sini ada yang mau diskusi, ada yang bertanya, ayat tafaddal masykura ma'jura. Ya, ada yang mau nanya pertanyaan terkait dengan Ramadan? Silakan tafaddalu. Ada atau tidak? Ya. Kalau kajian Ramadan duhur itu gitu tuh. Ini kayak diceramain, ini kayak didongengin gitu sambil dongeng. Ya. Makanya mendingan jadi sopir timbangan penumpang, Pak. Penumpang tuh kerjanya ngantuk gitu. Sama ini. Sebenarnya juga ngantuk gitu. Tapi namanya sopir itu harus bertahan gitu. Dan hari ini saya mohon maaf ya, saya bawa anak ini karena seluruh tim-tim saya sekarang posisinya ada di Bekasi sana. Jadi kondisi di tetangga kita itu sampai 3 meter. Jadi 3 meter. Teman saya sampai mengatakan apa? Terima kasih telah membantu dan menyapa saya. Kalau nanti sampai beberapa jam kemudian saya tidak menyapa, maka tolong cari saya di rumah. Kalau sampai beberapa jam kemudian saya tidak menyapa antum, maka tolong antum datang ke rumah cari saya. Apa itu isyaratnya? Sudah parah. Jadi sudah lantai 2 itu kena, Pak. Jadi 3 meter lebih gitu ya. Makanya tim-tim saya semuanya ke sana, nggak ada yang jaga anak saya, ya sudahlah saya bawa gitu ya. Semoga apa? Semoga tertular juga. Jadi saya kemana-mana pun sering untuk membawa anak agar apa sih? Terancam menjadi orang baik, terancam menjadi alim, terancam bisa hafiz Quran, itu kan luar biasa gitu ya. Gitu ya. Baik, jazakallahu khairan. Ada yang tanya apa tidak? Tidak ada? Ya, taib, ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keluar kita bulan Ramadan statusnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terima amal kita selama bulan Ramadan. Taib, ila liqa ma'assalamah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Nakhatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.